Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak, dan Bapak Ibu orang tua murid semuanya. Selamat datang dalam ibadah siswa SMP Kristen Kaum Kudus Pangkal Pinang. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhirnya nanti. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dari surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Kami mohon atas penyertaan-Mu Bapa, atas hikmat dan berkat-Mu. Kiranya kami dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, hanya kepada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita memulai ibadah kita dengan mengangkat suatu pujian kasih yang sempurna. Kita perlu bersyukur untuk kasih dan karunia yang telah diberikan pada Tuhan kepada kita, atas rencananya yang telah dirancangkannya untuk kita. Mari kita memujikan lagu kedua, Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan tak
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Ozi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita mendekatkan hati kita lebih dalam lagi pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Kepada Pak Ozi, saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama melihat saya memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya biasa dipanggil Ozi, ya. Pak Ozi, saya berasal dari SKK Pangkal Pinang. Senang bertemu dengan anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah keterbatasan kami, tetapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah sekalipun secara online, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebentar lagi akan mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, buka hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah hamba-Mu juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, terima kasih ayah. Terima kasih ayah, yang didasari di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-24 dan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Tetapi saya akan membaca kepada kita satu ayat saja di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-24. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan baca bagi kita semua. Amsal 23 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Sekali lagi, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan anak-anak dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada satu berita yang menghebohkan jagat dunia maya, ya. Satu berita ini judulnya kronologis anak durhaka yang tega membunuh ayah kandung menggunakan batako. Simak kisahnya. Kronologis anak durhaka yang tega membunuh ayah kandung menggunakan batako. Simak kisahnya. Jadi di dalam berita ini, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, ini dikisahkan bagaimana anak kandung ini loh tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Berita yang lain lagi yang ditulis oleh Kompas juga, ini judulnya detik-detik anak bunuh ayah kandung di Riau. Lalu tetangganya mendengar ada teriakan minta tolong. Wow, ini dua berita yang sangat-sangat menyedihkan. Ini dua berita yang sangat-sangat membuat kita, wah, kenapa seperti ini? Boro-boro bisa mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Ini anak ini tega sekali, ya, membunuh ayah kandungnya. Dan berita ini berbanding terbalik dengan tema yang kita renungkan pada hari ini, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu. Di mana tema kita ini yang diberikan kepada kita mengucapkan terima kasih kepada ayah. Nah, tentunya fenomena yang terjadi di dalam berita ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan atau dengan tema yang kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah atau kepada orang tua secara umum, kita melihat terlebih dahulu mengapa kita harus berterima kasih kepada ayah atau kepada orang tua. Nah, ada beberapa alasan, ada banyak alasan, tetapi hanya beberapa saja alasan yang mau kasih tahu kepada kita pada saat ini. Mengapa sih kita harus berterima kasih kepada ayah kita atau berterima kasih kepada orang tua kita? Yang pertama, karena ayah atau orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi kenapa kita harus berterima kasih kepada ayah atau kepada orang tua? Karena mereka itu ditempatkan Tuhan sebagai wakilnya di bumi ini di dalam kehidupan kita. Jadi ayah atau orang tua Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada fungsinya, bukan tidak ada gunanya, tetapi Tuhan menempatkan ayah, Tuhan menempatkan orang tua di dalam kehidupan kita sebagai wakil Allah di dalam kehidupan kita. Tentunya ini punya peranan penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa kita harus berterima kasih kepada ayah atau kepada orang tua. Karena ayah adalah pendidik hebat di dalam keluarga. Ayah adalah pendidik hebat di dalam keluarga. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 8.
Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Lagi di dalam Amsal pasal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dari beberapa ayat ini, saudara dan anak-anak sekalian, kita bisa melihat bahwa ayah itu punya peranan penting di dalam keluarga untuk mendidik anak-anak. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus memperhatikan, kita harus mendengarkan didikan daripada seorang ayah. Ini penting sekali. Artinya apa? Kenapa kita harus berterima kasih? Karena ayah, orang tua, memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita untuk mendidik kita, tentunya di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran. Itulah sebabnya hasil dari didikan ayah, hasil dari didikan orang tua akan kelihatan di dalam kehidupan anak-anak. Ya. Tentunya ini berbicara tentang ayah yang ideal, ayah yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga dan sebagai pendidik di dalam keluarga. Itu sebabnya kita sebagai anak harus berterima kasih kepada ayah. Yang berikut, kenapa kita harus berterima kasih kepada ayah? Karena kasih seorang ayah itu mencerminkan kasih sang Bapa surgawi. Kasih seorang ayah mencerminkan kasih sang Bapa surgawi. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika nanti membaca di dalam kisah di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu kita bisa melihat bagaimana kisah seorang anak bungsu yang meminta harta kekayaan dari bapaknya. Lalu setelah dia mendapatkan harta kekayaannya, lalu dia pergi dari rumah, dia pergi jauh. Lalu dia di sana dia menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Tetapi setelah uangnya habis, bahkan setelah hidupnya menderita, dia mulai sadar kehidupannya, dia mulai sadar apa yang telah dilakukannya. Lalu dia mulai berpikir, di rumah Bapakku ada banyak pekerja, ada banyak makanan, tetapi saya di sini menderita. Lalu dia mulai sadar, lalu dia mulai bertobat. Dia berkata di dalam dirinya, saya akan kembali kepada Bapa, saya akan meminta ampun, dan saya akan bekerja seperti orang upahan yang ada di rumah Bapakku. Saya pasti diterima oleh Bapakku. Lalu setelah dia sadar, anak-anak sekalian, dia kembali ke rumahnya. Dan pada waktu dia kembali ke rumahnya, anak-anak, apa yang terjadi? Apakah bapaknya marah? Apakah bapaknya mengusir dia? Tidak. Justru dari jauh ayahnya ini menyambut anaknya. Dari jauh dia menyambut, dia melihat anaknya, dia datang dan merangkul anaknya. Dan kalian tahu, ayahnya bukan marah, tetapi dia memeluk anaknya, dia mengasihi anaknya, dia merangkul anaknya. Inilah kasih seorang ayah. Kasih yang penuh dengan pengorbanan dan pengampunan. Bukan hanya itu saja, ketika anaknya datang, dia menyuruh orang-orang di sekitarnya itu menyuruh mengambil baju jubah yang paling indah untuk dikenakan kepada anaknya. Wow, ini kasih yang luar biasa. Dan ini adalah cerminan kasih Bapa surgawi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Allah begitu mengasihi kita. Kita manusia berdosa seharusnya dibuang, seharusnya menderita, seharusnya menerima hukuman maut. Tetapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang penuh dengan pengorbanan dan pengampunan. Allah sendiri datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Nah, itulah sebabnya kita harus berterima kasih kepada ayah. Karena ayah adalah ayah yang begitu mengasihi kita. Dan kisah di dalam perumpamaan yang kita baca ini adalah gambaran cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa.
Kita yang sudah hina ini, kita yang sudah berdosa ini, yang seharusnya dibuang, yang seharusnya mengalami kematian kekal, tetapi Allah mengasihi kita di dalam diri Yesus Kristus. Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita, agar kita beroleh hidup yang kekal. Ini dia. Dan ada banyak hal lain, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada ayah? Ayah seorang kepala keluarga yang berupaya dan berusaha keras untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, menafkahi keluarga, melindungi kita, mengayomi kita. Banyak hal lagi yang membuat kita harusnya berterima kasih kepada ayah ataupun kepada orang tua kita. Dan yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah? Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah? Ada beberapa sikap yang bisa kita tunjukkan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah kita atau kepada orang tua kita. Yang pertama, hormatilah orang tua kita. Hormatilah ayah kita. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lagi di dalam Efesus pasal 6 ayat 2a, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi wujud terima kasih kita kepada orang tua adalah kita berterima kasih dengan cara menghormati dia, menghormati orang tua kita, menghormati ayah kita. Tidak seperti anak tadi yang kita baca di dalam berita di awal tadi. Jangankan menghormati orang tua, ini malah sebaliknya tega membunuh ayahnya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua, ketika kita menghormati mereka, orang tua kita pasti bangga dan senang. Dan lagi tadi ketika kita melihat tadi bahwa orang tua sebagai wakil Allah di bumi ini, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan kalau kita sendiri tidak bisa menghormati ayah dan ibu orang tua yang sebagai wakil Allah di bumi ini. Jangan pernah berkata, saya begitu menghormati Tuhan, ketika saya beribadah saya hormat, saya mengikuti dengan serius. Tapi orang tua, ayah yang ada di bumi ini pun tidak bisa menghormati. Itu sama dengan omong kosong. Tapi ketika kita bisa menghormati ayah kita, kita bisa menghormati kedua orang tua kita, itu pasti kita juga bisa menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Kita menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih kita kepada ayah atau kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah? Yang kedua adalah taat kepada ayah. Taat kepada ayah atau kepada orang tua. Di dalam Roma pasal 1 ayat 30 dan 1 Petrus 1 ayat 14. Saya baca kepada kita 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Artinya apa, anak-anak sekalian? Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah kita, kepada orang tua kita, kita harus taat kepada orang tua. Tentunya taat di dalam kebaikan, taat di dalam kebenaran. Bukan sebaliknya, anak-anak. Sebaliknya seringkali terjadi adalah melawan orang tua, membangkang terhadap orang tua, memaki-maki orang tua. Ini bukan hal yang benar dan bukan hal yang baik. Tetapi kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah ketika kita taat, mengikuti perintah ayah, mengikuti anjuran ayah,
mengikuti didikan ayah. Tapi ingat sekali lagi, tentunya ini didikan ajaran dalam kebenaran. Jadi ketika kita mau mengucapkan terima kasih, cukup dengan rasa taat saja. Tunjukkan ketaatanmu kepada orang tua, tunjukkan ketaatanmu kepada ayahmu, maka itu sudah membuat dia bahagia dan merasa apa yang dia lakukan selama ini sebagai wujud terima kasihmu kepada ayahmu. Amsal 6 ayat 20, hai anakku, peliharalah perintah ayah. Didikan ayah, didikan orang tua, itu kita harus pelihara, kita harus taati. Itu sebagai wujud terima kasih kita kepada ayah kita. Ketaatan ini sudah merupakan teladan dari Yesus Kristus, anak-anak sekalian. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa misi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang berdosa ini, dia taat kepada Bapa di surga, bahkan taat sampai mati. Kalau kita membaca di dalam Filipi ya, di situ walaupun Yesus di dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu, tetapi dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati, sehingga kita manusia berdosa ini bisa diselamatkan. Taat penting sekali. Ketaatan seorang anak kepada orang tua, kepada ayah, itu sangat penting. Taat dalam hal-hal yang baik, taat dalam hal-hal kebenaran, pasti engkau akan diberkati. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah? Yang ketiga adalah kita harus menjadi anak yang bijak, anak yang wise. Amsal pasal 13 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya. Lagi di dalam Amsal 15 ayat 20, anak yang bijak itu menggembirakan ayahnya. Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah atau kepada orang tua kita, kita cukup menjadi anak yang bijak, anak yang wise. Ketika kita menjadi anak yang bijak, itu akan menggembirakan ayah kita. Dia melihat hidup kita menjadi hidup yang bijak. Ayah sangat senang, orang tua sangat bahagia. Itu membuat mereka bergembira. Itulah sebabnya tadi di dalam Amsal pasal 23-24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Ketika seorang ayah melihat anaknya menjadi anak yang bijak, itu membawa kebahagiaan tersendiri di dalam hidupnya. Itu akan membawa kebahagiaan, sukacita di dalam hidupnya, bahkan di dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika ayah melihat anaknya nakal, ketika ayah melihat anaknya hidupnya sembrono, hidupnya nggak karu-karuan, itu membuat hati seorang ayah menjadi sedih. Tetapi ketika ayah melihat anaknya menjadi anak yang bijak, anak yang baik, pergaulannya baik, rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, ini membuat hati ayah sangat senang dan bahagia. Ini membuat hati ayah sukacita. Oleh karena itu, anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah? Jadilah anak yang bijak. Jadi, ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ayah, hormatilah ayah kita, hormatilah orang tua kita, taat kepada orang tua kita, dan jadilah anak yang bijak. Maka hidupmu akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Hidupmu akan membawa kesenangan, sukacita bagi ayah kita. Tanpa kita melakukan banyak hal, melakukan ini saja, mereka pasti senang, mereka pasti berbahagia. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bulan-bulan ini, bahkan hari ini menjadi momen penting merayakan Hari Ayah. Sudahkah kita pernah
mengucapkan terima kasih kepada ayah kita? Sudahkah kita pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita? Selain kata terima kasih, saya mau minta kita sekalian berikan satu kalimat untuk ayahmu saat ini. Satu kalimat, seperti misalnya begini: Ayah, you are my hero. Mungkin anak-anak sekalian bisa memberikan satu kalimat untuk ayah kalian saat ini, atau mungkin untuk orang tua kalian sebagai ungkapan untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada ayahmu atau kepada orang tuamu. Satu kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Satu kalimat. Apa yang kau katakan tentang ayahmu, atau apa yang kau katakan tentang ibumu, atau apa yang kau katakan tentang orang tuamu. Hari ini hari yang spesial untuk kita. Mungkin selama ini kita sering menggerutu kepada ayah kita. Mungkin selama ini kita sering bertengkar dengan ayah kita. Mungkin selama ini kita sering komplain dengan ayah kita. Tapi kita mungkin lupa mengucapkan kata terima kasih ayah. Waktunya hari ini berkata kepada ayah, terima kasih ayah. Terima kasih papa. Terima kasih mama. Orang tua kita, ayah kita, papa mama kita begitu mengasihi dan mencintai kita. Mari kita juga mencintai mereka seperti mereka mencintai dan mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menyadarkan kita akan kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita juga mau disadarkan untuk selalu berterima kasih kepada ayah dan ibu kita. Jikalau ada ayahmu atau ibumu di sampingmu saat ini, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Kalau tidak, nanti setelah ini jangan lupa datang kepada ayah, datang kepada ibu, dan bilang, terima kasih ayah untuk cinta dan kasihmu. Terima kasih ibu untuk cinta dan kasihmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Boleh menyadarkan setiap kami, untuk kami ingat terus cinta kasih orang tua kami kepada kami. Dan kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih Engkau menempatkan ayah dan ibu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, agar kami boleh menyenangkan mereka, boleh mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan terlebih-lebih kami bersyukur Tuhan tempatkan mereka di sisi kami, menjadi ayah yang hebat, menjadi ibu yang hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk ayah, terima kasih untuk ibu, terima kasih untuk papa mama yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki ayah dan ibu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh yang kudus yang terus menolong kami, memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas untuk menguraikan, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menolong setiap kami, untuk menguraikan firman-Mu, bahkan menolong kami untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
dalam hidupku. Kau anugerah yang terindah dalam hidupku. Seluruh hidupmu kau berikan untuk anakmu. Kasih sayangmu mengalir dalam hidupku. Kerja kerasmu kau berikan untuk anakmu. Rasa lelahmu kau ganti dengan senyummu. Kini ku ada berdiri karena cintamu. Tuhan, terima kasih untuk papa mama. Tuhan, buatlah mereka selalu bahagia. Karena cintamu takkan pernah terganti. Karena kasihmu akan selalu abadi. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan mama, terima kasih. Cinta yang tulus hanya cintamu mama papa. Segala yang terbaik kau berikan dalam hidupku. Kau anugerah yang terindah dalam hidupku. Seluruh hidupmu kau berikan untuk anakmu. Kasih sayangmu mengalir dalam hidupku. Kerja kerasmu kau berikan untuk anakmu. Rasa lelahmu kau ganti dengan senyummu. Kini ku ada berdiri karena cintamu. Tuhan, terima kasih untuk papa mama. Tuhan, buatlah mereka selalu bahagia. Karena cintamu takkan pernah terganti. Karena kasihmu akan selalu abadi. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan mama, terima kasih. Doa dan harapanku kau bahagia selalu. Papa dan mama, terima kasih. Papa dan mama, terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan juga kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, biarlah semua apa yang kami lakukan pagi hari ini itu boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini.
di dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Anak-anak kami akan belajar ya Tuhan, Engkau mampukan mereka. Berikan mereka hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Berikan keseriusan di dalam mengikuti pembelajaran baik secara online hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan setiap anak-anak kami. Guru-guru akan mengajar juga ya Tuhan, mampukan. Berikan terus hikmat, kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.